Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga para ibu rumah tangga yang selalu menyempatkan diri menonton video-video abang selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Sebelum abang mulai, abang mau menyapa saudara-saudara abang yang ada di seluruh Indonesia. Ada Herwin dari Aceh, Rohana dari Depok, Iza, dan Laban dari Tangerang. Hari ini abang akan menceritakan film berbahasa Hindi yang berjudul Santos. Film ini dibintangi aktor Bollywood bernama Sahana Goswami. Film yang berhasil meraih penghargaan ini menceritakan misteri pembunuhan seorang wanita kasta rendah. Hari ini kita semua ditugaskan untuk mengungkap kasus pembunuhan ini. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Santos adalah polisi wanita, Sharma adalah atasan Santos, Ramesh adalah kepala desa. Suatu hari, di sebuah desa yang berlokasi di India bagian utara, terdapat banyak sekali warga yang disebut sebagai kasta rendah. Di sana, orang-orang yang merasa berkasta tinggi selalu merendahkan orang-orang yang berkasta rendah dengan menceburkan mayat hewan ke dalam sumur. Di sisi lain, seorang wanita bernama Santos sedang bersedih karena baru saja kehilangan suaminya yang meninggal dunia akibat kerusuhan demo di pusat kota. Suami Santos bernama Raman adalah seorang polisi bawahan yang dikenal jujur. Pasca kematian Raman, Santos dibuang oleh keluarga Raman dan dianggap pembawa sial. Ibunda Santos sendiri juga malu mempunyai anak seorang janda. Santos adalah orang miskin yang tidak punya tempat tinggal. Santos bingung harus bagaimana. Santos lalu merenung sejenak. Akhirnya, Santos memutuskan untuk datang ke kantor polisi dan melamar sebagai polisi bawahan menggantikan posisi almarhum sang suami. Karena Raman dikenal jujur, Santos diterima sebagai polisi bawahan. Santos lalu mengambil barang-barang Raman di rumah dinas Raman. Santos membersihkan seragam Raman semasa hidup yang terkena darah. Santos kemudian beristirahat sembari memeluk baju sang suami. Santos sangat merindukan mendiang sang suami. Santos membawa barang-barang mendiang sang suami dan pindah ke rumah dinas Santos. Besok pagi, Santos mulai bekerja. Santos menemani rekannya sesama poluan yang sedang menginterogasi sepasang kekasih yang masih remaja. Si wanita melapor kepada polisi karena si pria tidak mau menikahinya. Si pria kemudian dimasukkan ke dalam ruangan oleh rekan Santos yang lain. Si wanita menampar si pria berkali-kali. Setelah itu, si pria dan si wanita dipersilahkan pulang. Santos minum teh susu sejenak di warung. Ketika sedang minum, Santos melihat rekannya yang memasukkan si pria ke dalam ruangan tadi menerima suap dari pihak si wanita. Santos sedikit heran melihat momen itu. Siang hari, Santos diajak makan siang di rumah kepala polisi di sana bernama Takur. Karena Santos adalah polisi wanita, Takur memandang Santos dengan sebelah mata. Alih-alih disuruh mengerjakan tugas yang berkaitan dengan polisi, Santos justru disuruh untuk mengurus anjing peliharaan Takur. Santos kesal melihat sikap Takur, namun Santos patuh dan menurut saja. Tiba-tiba, sol sepatu Santos rusak. Santos membetulkan sol sepatunya di tukang sepatu di pinggir jalan. Ketika sedang menunggu giliran, Santos mendengarkan obrolan tukang sepatu dengan seorang pria kasta rendah bernama Ram. Ram memberitahu tukang sol sepatu bahwa putrinya yang masih remaja bernama Devika sudah 2 hari menghilang. Ram bingung harus bagaimana. Santos menghimbau Ram untuk melaporkan hal itu kepada polisi. Namun Ram menolak. Ram mengatakan polisi tidak pernah mau menangani kasus orang-orang kasta rendah. Santos sedih mendengar hal itu. Santos lalu mengajak Ram pergi ke kantor polisi dan melapor kepada Takur. Karena Ram adalah kasta rendah, Ram berbicara kepada Takur sembari jongkok. Santos tidak suka melihat hal itu. Bukannya menerima laporan Ram, Takur justru mengatakan Devika mungkin menginap di rumah temannya. Takur lalu mengusir Ram karena menganggap kasus Ram tidak penting. Malam hari, Santos merenung seorang diri di rumah dinasnya. Santos kemudian beristirahat tidur. Besok pagi, Santos dan rekannya merazia para pemuda-pemudi yang pacaran di tempat sepi. Karena takut dilaporkan kedua orang tuanya, seorang pemuda memberikan Santos sejumlah uang.
Santos kaget menerima uang suap itu. Santos tersenyum dan mulai menikmati pekerjaannya sebagai polisi karena mendapatkan uang tambahan. Siang hari, Santos melihat kerumunan warga di lapangan. Ternyata Devika ditemukan tewas mengenaskan di dekat sumur. Ram dan istrinya duduk sembari bersedih di sebelah mayat Devika. Warga sekitar yang merupakan orang-orang kasta rendah memprotes kinerja polisi yang buruk. Polisi tidak pernah menangani kasus-kasus terbunuhnya orang-orang kasta rendah. Takur datang dan menugaskan Santos untuk mengantar mayat Devika ke kamar mayat. Takur menyuruh Devika karena polisi pria tidak ada yang mau menyentuh mayat orang kasta rendah. Santos lalu pergi sendiri membawa mayat Devika ke kamar mayat. 2 jam setelah diotopsi, dokter forensik mengatakan Devika diperkaos secara bergilir. Dokter forensik juga memberikan sepasang anting Devika kepada Santos. Santos menyimpan sepasang anting itu dan kembali pulang. Setelah mandi dan berganti baju, Santos makan malam di warung. Santos melihat berita di televisi mengenai kematian Devika. Ketika diwawancarai wartawan, Takur mengatakan Devika tewas karena tidak bisa menjaga diri. Santos kesal mendengar omongan itu. Besok pagi, kepala polisi di kantor polisi yang lain bernama Sharma mengambil alih kasus pembunuhan Devika. Sharma mengajak Santos untuk bergabung ke dalam tim investigasinya. Sharma kemudian melakukan konferensi pers. Setelah itu, Sharma berdiskusi dengan Santos. Mereka berdua kemudian pergi ke TKP. Investigasi dimulai. Santos dan Sharma pergi ke desa Devika yang dihuni orang-orang kasta rendah. Warga desa di sana tidak suka melihat kedatangan polisi. Warga desa di sana mengejek Santos dengan mengatakan, jika tidak diberi uang, polisi tidak akan menangani kasus Devika. Santos menemukan mayat kucing yang masih basah di dekat sumur. Sharma mengambil mayat kucing itu dan bertanya kepada salah satu warga. Salah satu warga menjawab, orang-orang kasta tinggi selalu membuang mayat hewan ke dalam sumur kami. Hal itu sudah biasa mereka lakukan untuk mengolok-olok kami. Santos sedih mendengar hal itu, sedangkan Sharma hanya terdiam. Santos dan Sharma kemudian pergi ke rumah Devika. Santos menginterogasi ibunda Devika. Santos juga melihat handphone Devika yang terdapat banyak SMS dari kekasihnya yang merupakan pemuda muslim bernama Salim. Santos bertanya kepada ibunda Devika mengenai Salim. Ibunda Devika tidak tahu apapun mengenai Salim. Ibunda Devika juga tidak bisa membaca dan menulis. Santos mengambil handphone Devika dan kembali pulang. Malam hari, di rumah dinas Sharma, Santos memberikan handphone Devika kepada Sharma. Mereka berdua mendiskusikan kasus Devika. Mereka berdua menduga pelakunya adalah Salim karena Devika sering berkomunikasi dengan Salim. Mereka berdua akan mencari tahu tentang Salim. Sharma memuji kinerja Santos. Besok pagi, nomor handphone Salim tidak bisa dilacak karena sudah tidak aktif. Sharma dan Santos pergi ke rumah Salim dan menginterogasi ayah Salim. Ayah Salim mengatakan, Salim baru saja mendapatkan pekerjaan di kota 2 hari yang lalu. Santos dan Sharma menduga Salim kabur melarikan diri ke kota. Santos dan Sharma lalu melanjutkan penelusuran. Santos pergi ke rumah kepala desa bernama Ramesh. Namun Ramesh tidak berada di rumahnya. Santos hanya bertemu dengan istri Ramesh dan putri kecil Ramesh. Santos dan Sharma lalu menghadiri ritual kremasi jenazah Devika. Santos dan Sharma sedih atas kematian Devika. Mereka berdua lalu pulang dan beristirahat. Besok pagi, Santos melanjutkan penelusuran. Sharma menyuruh Santos pergi ke kota untuk mencari Salim menggunakan kereta. Sharma akan menyusul Santos menggunakan mobil. Santos patuh dan menurut saja. Sharma mengirim foto Salim melalui WhatsApp. Beberapa jam kemudian, Santos tiba di kota. Santos pergi ke kawasan kaum muslimin. Terlihat orang-orang baru saja selesai melaksanakan sholat di masjid. Santos terus memantau sekitar dan mencari Salim. Namun, Santos belum melihat Salim. Santos lalu makan di warung. Sore hari, Santos mencoba menelpon Sharma, namun handphone Santos lowbat. Santos berniat pergi ke toko untuk menumpang ngecas.
Tiba-tiba di tengah jalan, Santos melihat Salim. Santos langsung mengikuti Salim dari belakang. Salim masuk ke sebuah penginapan. Santos baru tahu Salim bekerja di sebuah penginapan. Santos lalu melakukan registrasi dan menginap di penginapan itu. Santos mengecas handphonenya dan men-Sherlock Sharma. Sharma mengatakan ia berada tidak jauh dari lokasi Santos. Santos senang mendengar hal itu. Beberapa menit kemudian, Sharma datang ke penginapan. Ketika Salim sedang mencuci di rooftop, Santos dan Sharma langsung menyergap. Santos dan Sharma marah kepada Salim yang sudah memperkaos Devika. Salim hanya terdiam. Mereka berdua langsung membawa Salim ke kantor polisi terdekat. Besok pagi, Santos dan Sharma membawa Salim kembali ke desa. Di dalam mobil, Sharma memberikan perhiasan emas hidungnya kepada Santos. Santos berterima kasih kepada Sharma. Santos bersyukur mempunyai atasan yang baik seperti Sharma. Tak lama kemudian, mereka tiba di desa. Karena sudah berhasil menangkap Salim, Santos dan Sharma diundang ke rumah wali kota. Di sana, Santos dan Sharma juga bertemu dengan Ramesh. Wali kota memuji kinerja Santos dan Sharma. ART wali kota menyuguhkan kue kepada Santos. Santos langsung memakannya dengan lahap karena Santos tidak pernah makan kue selezat itu. Besok pagi, Salim dibawa ke bangunan kosong. Santos, Sharma, dan beberapa polisi menginterogasi Salim dengan keras. Salim ngotot mengatakan ia tidak memperkaos Devika karena Salim sangat mencintai Devika. Kepolisian tidak percaya dengan Salim. Mereka terus memukuli Salim dan menyiksa Salim. Setelah memukuli Salim, mereka semua makan dan beristirahat. Malam hari, Salim tak kunjung mengaku. Salim mengatakan, agamaku mengajarkan kita harus berkata jujur meskipun itu pahit. Santos, Sharma, dan polisi yang lain kesal mendengar hal itu. Mereka semua secara bergiliran terus memukuli Salim. Santos juga ikut memukuli Salim. Salim penuh luka di sekujur tubuhnya. Beberapa menit kemudian, Salim menghembuskan nafas terakhir. Besok pagi, Santos melakukan aktivitas seperti biasa. Namun, Santos tidak bisa fokus bekerja karena terus memikirkan Salim. Malam hari, Santos tidak bisa tidur karena masih memikirkan Salim. Santos merasa bersalah karena ikut memukuli Salim hingga meninggal dunia. Santos lalu merenung di teras. Karena Sharma juga tidak bisa tidur, mereka berdua mengobrol santai. Mereka berdua membicarakan Salim. Sharma menasihati Santos agar tidak memikirkan Salim, karena Salim pantas mati. Salim sudah memperkaos Devika dan membunuh Devika. Tetapi Santos merasa ada yang mengganjal. Secara diam-diam, Santos pergi ke ruang barang bukti dan melihat handphone Salim. Santos mengecek satu persatu pesan yang dikirim Salim kepada Devika. Santos membaca pesan yang dikirim Salim kepada Devika begitu lembut dan penuh kasih. Santos juga melihat foto-foto mendiang Salim. Salim sempat mengirim fotonya di Mumbai kepada Devika, namun tidak terkirim. Santos teringat handphone Devika tidak ada fitur WhatsApp. Santos juga teringat di laporan otopsi Devika tertulis Devika diperkaos secara bergilir. Santos merasa ada yang tidak beres. Santos mulai berpikir bahwa Salim bukan pelakunya. Besok pagi, para polisi merayakan hari di Luali, namun Santos tidak ikut karena Santos masih kepikiran Salim. Santos dan Sharma membicarakan Salim di dekat rumah Salim. Santos mengatakan ia merasa Salim bukan pelakunya. Sharma bertanya kepada Santos, jika bukan Salim pelakunya, lalu siapa pelakunya? Santos menjawab tidak tahu. Sharma menasihati Santos untuk melupakan Salim karena ini semua akan berlalu. Beberapa menit kemudian, Santos melihat orang-orang kasta rendah berkerumun di sumur. Santos menghampiri kerumunan itu. Santos melihat mayat anjing dimasukkan ke dalam sumur. Santos bertanya, siapa yang melakukan ini? Warga kasta rendah menjawab, orang-orang kasta tinggi yang melakukan hal ini. Mereka sering melempar mayat hewan ke dalam sumur kami untuk mengolok-olok kami. Santos mengatakan ia akan melaporkan hal ini kepada atasannya. Namun warga kasta rendah tidak percaya dengan polisi. Mereka mengatakan polisi tidak akan bekerja jika tidak diberi uang. Warga kasta rendah lalu mengusir Santos.
पानी तक तो पी के राजी नहीं तुम लोग हमारा। चल भाग यहाँ से। Santos pergi ke rumah Rames untuk melaporkan keluhan warga kasta rendah yang sumurnya dikotori warga kasta tinggi. Setibanya di rumah Rames, Rames tidak berada di sana. Santos berjalan ke ruang kosong dan melihat sekeliling rumah Rames. Putri Rames memergoki Santos. Mereka berdua kemudian mengobrol santai. Putri Rames mengatakan ia sering melihat Devika di ruang kosong itu. Santos kaget mendengar hal itu. Tiba-tiba Rames datang bersama teman-temannya. Santos melapor kepada Rames mengenai keluhan warga kasta rendah yang sumurnya selalu dikotori oleh orang-orang kasta tinggi. Rames tidak peduli dengan laporan itu karena laporan itu tidak penting. Santos kesal melihat sikap Rames. Santos bertanya kepada Rames mengenai Devika. Rames tidak mau menjawab. Tiba-tiba Santos melihat dari jendela rumah Rames, Santos bisa melihat warga kasta rendah sedang mengantri mengambil air bersih di dalam sumur. Santos yakin Rames bisa melihat Devika dari jendela rumahnya. Santos baru sadar pelakunya adalah Rames dan teman-temannya. Cedir! Santos mengatakan kepada Rames dan teman-temannya, di laporan otopsi Devika terbukti bahwa Devika diperkosa secara bergirir. Rames dan teman-temannya secara tidak langsung mengakui pemerkosaan itu. Mereka mengatakan hal itu sembari tertawa. Rames dan teman-temannya tidak merasa bersalah. Santos marah dan melotot. Malam hari, Santos menemui Sharma di warung. Santos mengatakan pelaku pemerkosa Devika bukanlah Salim, melainkan Rames dan teman-temannya. Sharma sependapat dengan Santos, namun Sharma tidak bisa melakukan apa-apa. Sharma mengatakan, Santos, di dunia ini ada orang yang tidak boleh disentuh dan ada orang yang tidak bisa disentuh. Orang-orang yang tidak boleh disentuh adalah orang-orang kasta rendah karena mereka tidak punya kekuatan. Sedangkan orang-orang yang tidak bisa disentuh adalah para pejabat karena mereka mempunyai kekuatan. Sharma menunjukkan surat kepada Santos bahwa mulai besok Sharma akan dipindah tugaskan keluar kota. Sharma dipindah tugaskan akibat ulah Santos yang berani menginterogasi Rames. Namun Sharma tidak marah kepada Santos. Sharma justru mendukung Santos agar tidak takut dan selalu berada di pihak yang benar. Santos hanya terdiam. Mereka berdua lalu makan bersama. Besok pagi, Santos beraktivitas seperti biasa. Santos dan rekan-rekannya berkeliling desa menggunakan mobil. Rekan-rekan Santos terlihat ceria, sedangkan Santos terus merenung. Santos turun dari mobil dan berjalan ke rumah Devika. Santos melihat ibunda Devika dan adik Devika sedang tidur. Santos lalu meletakkan sepasang anting Devika di rumah Devika. Santos merasa bersalah kepada keluarga Devika karena tidak bisa berbuat apa-apa. Santos merenung dan menangis. Santos merasa berdosa karena sudah membunuh Salim yang tidak bersalah. Santos menyesal karena sudah berusaha mencari Salim. Santos bingung harus bagaimana. Santos tidak menyangka bahwa manusia yang diberikan akal bisa jauh lebih jahat dari hewan. Jika Santos terus berada di kepolisian, lama-kelamaan Santos akan terbiasa dengan kebohongan. Santos tidak mau hidup seperti itu. Santos lalu pulang ke rumah dinasnya dan mengemasi semua barang-barangnya. Santos meletakkan atribut kepolisian dengan rapi di atas tempat tidur. Setelah itu, Santos pergi ke stasiun. Santos menunggu kereta hingga malam hari. Sembari menunggu, Santos terus merenung. Santos sadar bahwa polisi bukanlah penegak hukum. Polisi hanyalah pegawai pemerintah. Santos akan pergi ke kota Mumbai dan mencari pekerjaan lain di sana. Di stasiun, Santos melihat sepasang pemuda-pemudi yang pacaran. Santos teringat akan Devika dan Salim. Santos merasa para pemuda-pemudi itu tidak bersalah. Yang bersalah adalah polisi yang suka bertindak seenaknya sendiri. Tak lama kemudian, kereta yang menuju kota Mumbai tiba di stasiun. Santos naik ke dalam kereta dan duduk di kursinya. Seorang bocil menjual makanan kepada Santos dari jendela. Sebenarnya Santos tidak lapar, namun karena kasihan Santos membeli makanan itu. Santos tidak memberikan uang kepada si bocil, tetapi Santos memberikan perhiasan emas di hidungnya kepada si bocil. Si bocil tersenyum kegirangan. Beberapa menit kemudian kereta diberangkatkan. Habis.
Apa pesan dari film ini? Tetaplah menjadi orang baik yang selalu berpihak pada kebenaran, meskipun kita berjalan sendirian. Dan setiap orang berhak mendapatkan keadilan yang sama, terlepas bagaimanapun derajat hidupnya. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.